Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Seperti yang sudah kita pahami bahwa ekonomi itu merupakan kegiatan untuk mencapai kebutuhan hidup manusia. Nah, di dalam ekonomi syariah sendiri kita sudah mengenal beberapa hal di dalamnya ya, seperti akad-akad yang melibatkan antar pihak satu dengan pihak lainnya. Nah, akad-akad ini misalnya seperti musyarakah, mudharabah, dan lain sebagainya. Tidak jarang akad-akad yang dilakukan oleh para pihak ini menimbulkan hal-hal yang mana menyebabkan perbedaan pendapat, atau misalnya ada hak-hak yang tidak dipenuhi atau ada kewajiban yang tidak dilakukan oleh pihak yang lain. Sehingga ini berpotensi menimbulkan suatu sengketa. Nah, sengketa ini sebisa mungkin haruslah ada penyelesaiannya. Nah, pada materi kali ini saya akan menjelaskan mengenai berbagai macam penyelesaian sengketa dari ekonomi syariah. Untuk memahami mengenai penyelesaian sengketa ekonomi syariah, maka terlebih dahulu kita harus mengerti mengenai apa itu yang dimaksud dengan sengketa. Jadi sengketa di sini yang pertama menurut Ali Ahmad bahwa sengketa adalah pertentangan antara dua pihak atau lebih yang berawal dari persepsi yang berbeda tentang suatu kepentingan atau hak milik yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi keduanya. Sementara di KBBI dirumuskan bahwa sengketa adalah sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertengkaran, perbantahan. Sehingga dapat kita lihat bahwa sengketa itu merupakan kondisi di mana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain karena adanya pertentangan, perbedaan pendapat yang akan menimbulkan terjadinya sengketa. Nah, sengketa ini dapat terjadi pada berbagai macam hal ya, pada berbagai macam bidang. Salah satunya adalah di bidang ekonomi ya. Misalnya saja antara satu pihak dengan pihak yang lainnya yang melakukan hubungan atau transaksi ini salah satunya tidak memenuhi kewajibannya. Maka ini akan berpotensi menimbulkan suatu sengketa. Nah, tentunya sengketa ini seharusnya ada yang namanya penyelesaiannya. Jadi, penyelesaian sengketa itu adalah cara-cara yang dapat dilakukan dalam menangani suatu sengketa. Nah, untuk jenisnya itu secara umum terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah melalui litigasi dan yang kedua adalah non-litigasi. Nah, yang pertama adalah penyelesaian sengketa melalui litigasi. Di sini pengertiannya adalah merupakan penyelesaian sengketa yang dilaksanakan dengan proses beracara di pengadilan di mana kewenangan untuk mengatur dan memutuskannya dilaksanakan oleh hakim. Jadi sengketa yang diselesaikan melalui jalur litigasi ini terdapat peran pengadilan dan juga hakim yang dia akan melakukan putusan terhadap sengketa tersebut. Nah, ada dikenal beberapa lembaga peradilan nasional, misalnya untuk peradilan umum itu terdapat pengadilan negeri, kemudian untuk peradilan khusus itu ada peradilan agama dan juga peradilan tata usaha negara. Ini tergantung dengan sengketa yang ditangani. Nah, kemudian untuk penyelesaian sengketa melalui non-litigasi ini adalah penyelesaian sengketa yang dia dilakukan di luar pengadilan. Nah, untuk dasar hukumnya ini terdapat pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 99 ini mengenai arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Nah, jadi alternatif penyelesaian sengketa itu adalah merupakan lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak. Nah, jadi di dalamnya itu ada konsultasi, negosiasi, mediasi, atau penilaian para ahli ya. Jadi ini merupakan alternatif untuk menyelesaikan sengketa tanpa melalui lembaga peradilan. Jadi dapat dilakukan melalui jalur non-litigasi ini. Nah, jadi dapat dilihat bahwa macam-macam penyelesaian sengketa non-litigasi ini dia terdiri dari beberapa. Yang pertama adalah arbitrase. Jadi arbitrase ini adalah cara penyelesaian suatu sengketa di luar peradilan yang dia didasarkan pada perjanjian arbitrase. Dan perjanjian ini dia dibuat secara tertulis oleh para pihak yang melakukan sengketa. Nah, selanjutnya juga ada negosiasi. Jadi negosiasi ini adalah upaya penyelesaian sengketa para pihak ini tanpa melalui proses pengadilan, yang mana tujuannya adalah untuk mencapai kesepakatan bersama.
Selain itu juga ada mediasi, ini juga merupakan cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh suatu kesepakatan. Dan di dalam mediasi ini ada penunjukan pihak ketiga, yakni mediator, yang mana dia akan membantu untuk menyelesaikan sengketa. Selanjutnya adalah konsiliasi. Ini adalah adanya penengah yang dia akan bertindak menjadi konsiliator dengan kesepakatan para pihak untuk dia mengusahakan solusi yang tepat yang dapat diterima. Kemudian ada penilaian ahli. Ini adalah pendapat para ahli untuk suatu hal yang dia bersifat teknis dan sesuai dengan bidang keahliannya. Nah, jadi antara litigasi dan non-litigasi ini terdapat beberapa hal yang membedakannya ya. Yang pertama, untuk litigasi itu adalah melalui lembaga peradilan, sementara yang non-litigasi itu di luar pengadilan. Nah, untuk sistem ya, untuk litigasi itu sistemnya adalah cenderung baku. Sementara untuk non-litigasi dia berdasarkan konsensus atau kesepakatan para pihak. Kemudian untuk litigasi ini juga dia cenderung terbuka ya sifatnya, diketahui oleh publik. Sementara untuk non-litigasi, karena hanya melibatkan pihak tertentu, maka dia dapat bersifat rahasia ya. Nah, selanjutnya adalah mengenai penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Maka dapat kita pahami terlebih dahulu ya untuk pengertian dari ekonomi syariah, atau dia disebut juga sebagai ekonomi Islam, yaitu ekonomi yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Berdasarkan prinsip syariah itu artinya bersumber dari hukum Islam ya. Beberapa sumber hukum Islam itu adalah Al-Quran, kemudian hadis, kemudian ada ijma, ijtihad atau juga qiyas, istisan, dan lain sebagainya. Nah, untuk ruang lingkup dari ekonomi syariah sendiri ini dia terdapat pada undang-undang. Ini ada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 mengenai peradilan agama, di mana di dalam undang-undang ini merumuskan kewenangan dari peradilan agama itu dia terdapat pada bidang ekonomi syariah, yang di dalamnya itu meliputi yang pertama adalah bank syariah, kemudian lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana, obligasi syariah, sekuritas syariah, pembiayaan, pegadaian, dana pensiun, bisnis syariah, yang mana ini adalah lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan yang dia berdasarkan prinsip syariah ya, atau berdasarkan Al-Quran dan hadis itu tadi. Nah, kemudian ketika para pihak itu melaksanakan transaksi di bidang ekonomi syariah, tentu ini tetap akan berpotensi ya menimbulkan suatu sengketa ya. Para pihak itu bisa jadi tidak melakukan perjanjian sesuai dengan apa yang telah disepakati. Nah, tentu ini akan mengarah kepada munculnya sengketa. Nah, sengketa ekonomi syariah ini dia dapat terjadi ya antara beberapa hal. Jadi sengketa ekonomi syariah ini merupakan sengketa di bidang ekonomi syariah yang dia dapat terjadi pertama antara lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syariah dengan nasabahnya ya. Jadi antara lembaga dengan nasabah. Dan yang kedua adalah antara lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan. Jadi ini antar lembaga ya. Dan yang ketiga adalah antara orang yang beragama Islam maupun bukan, yang mana akad perjanjiannya disebutkan dengan tegas bahwa kegiatan usaha yang dilakukan adalah berdasarkan prinsip syariah. Jadi ini tidak memandang dia muslim atau bukan. Ketika para pihak tersebut melaksanakan suatu transaksi dan itu tertulis bahwa dia berdasarkan prinsip syariah, misalnya melakukan akad mudharabah, musyarakah, maka dia dapat juga dikategorikan ketika ada sengketa, dia adalah sengketa ekonomi syariah. Nah, untuk penyelesaian sengketa ekonomi syariah ini ada beberapa di dalam hukum ekonomi syariah. Penyelesaian sengketa ini juga dapat melalui litigasi dan non-litigasi. Nah, dia secara garis besar itu terbagi menjadi 3. Pertama as-sulhu, kemudian tahkim, dan yang ketiga adalah al-qada. Yang pertama as-sulhu ini artinya perdamaian ya. Secara harfiah dia mengandung pengertian memutus pertengkaran atau perselisihan. Nah, berdasarkan istilah maka as-sulhu ini adalah dia untuk mengakhiri perlawanan atau perselisihan antara dua orang yang berlawanan ya. Kemudian yang ketiga ada tahkim atau arbitrase. Ini artinya tahkim itu adalah menjadikan orang sebagai pencegah suatu perkara.
Jadi secara istilah di dalam tahkim ini ada pemutusan suatu persengketaan oleh seseorang atau beberapa orang yang ditunjuk oleh pihak yang bersengketa di luar hakim atau di luar dari pengadilan. Nah, jadi untuk melaksanakan penyelesaian sengketa ini secara arbitrase atau tahkim ini dapat dilakukan melalui suatu lembaga arbitrase. Nah, untuk yang berdasarkan prinsip syariah itu terdapat Basarnas ya, itu Badan Arbitrase Syariah Nasional. Nah, selanjutnya adalah Al-Qadha. Ini adalah lembaga peradilan ya. Al-Qadha ini berarti memutuskan atau menetapkan ya. Jadi Al-Qadha inilah menetapkan hukum syara pada suatu peristiwa atau sengketa untuk menyelesaikannya secara adil dan mengikat. Nah, penyelesaian sengketa berdasarkan Al-Qadha ini dia berarti melalui lembaga peradilan ya. Dalam hal ini untuk perkara ekonomi syariah ini dilakukan melalui peradilan agama. Ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 ya. Ini adalah perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Untuk Undang-Undang Nomor 7 Tahun 89 ini belum mengatur kewenangan terkait dengan ekonomi syariah ya. Baru diperbarui pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka sengketa di bidang ekonomi syariah ini dapat dilakukan melalui lembaga peradilan agama ya. Ini berdasarkan pada pasal 49 bahwa wewenang dari lembaga peradilan agama ini antara lain adalah di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan juga perkara ekonomi syariah ya, yang terdiri dari itu tadi ada bank syariah, kemudian lembaga mikro, reasuransi syariah, dana pensiun syariah, dan lain sebagainya. Nah, kemudian dapat dilihat di sini adalah terkait dengan kewenangan peradilan agama. Dia ada dua. Yang pertama adalah bersifat relatif ya. Relatif ini artinya pembagian kewenangan atau kekuasaan mengadili antar pengadilan. Jadi kekuasaan atau wewenang yang diberikan kepada pengadilan dalam lingkungan peradilan yang sama jenis ya, dan tingkatan yang dia berhubungan dengan wilayah hukum pengadilan dan wilayah tempat tinggal atau tempat kediaman atau domisili dari pihak yang berperkara ya. Kemudian yang kedua adalah kewenangan peradilan agama yang dia adalah absolut ya, artinya kewenangan pengadilan untuk mengadili suatu perkara ini menurut objek, materi, atau pokok sengketa. Nah, untuk pengadilan agama sendiri seperti yang dijelaskan sebelumnya, untuk kewenangan absolutnya itu adalah berdasarkan pada pasal 49 nomor Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 ya, yang menangani di dalamnya adalah untuk bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan juga ekonomi syariah. Itu ya mengenai penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Jadi secara umum penyelesaian sengketa itu terbagi menjadi dua, yaitu secara litigasi dan non-litigasi. Nah, di dalam perkara ekonomi syariah sendiri, penyelesaian sengketa berdasarkan ekonomi syariah ini dapat dilakukan berdasarkan tiga itu tadi, antar lembaga dengan nasabah, antar lembaga, maupun juga antar para pihak yang mana mereka melakukan transaksi mereka berdasarkan sistem ekonomi syariah atau berdasarkan akad-akad tertentu. Baik, semoga bisa dipahami ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.